Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MTS Ulumiyah kelas 7A dan kelas 7B. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan pembelajaran IPS masih dalam kondisi pandemi corona ya. Dan pembelajaran kita masih dengan daring ya, atau belajar melalui jaringan. Jadi semoga pandemi corona ini cepat berlalu dari negara kita, cepat musnah dari negara kita, agar supaya kita tetap bisa segera bertatap muka di sekolahan seperti dahulu ya, seperti dahulu sebelum ada corona. Untuk itu tetap jaga kesehatan kalian, jaga imunitas tubuh kalian dengan istirahat yang cukup, jangan suka begadang ya, jangan suka begadang, dan minum air putih yang banyak ya, makan yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, olahraga yang cukup juga ya. Mari sebelum memasuki materi kita berdoa membaca basmalah. Mari kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sekarang kita sudah memasuki semester 2 ya, semester 2. Dulu di semester 1 kita ada 2 bab ya. Sama di semester 2 ini kita juga akan menempuh 2 bab lagi ya. Jadi tolong untuk anak-anak kelas 7A dan 7B ya, meskipun ini pembelajaran daring ya, kita melalui video, tolong ya tetap tingkatkan belajar kalian, khususnya membaca ya, karena IPS itu adalah pelajaran yang istilahnya kita harus kutu buku, kita harus sering-sering membaca ya, kita harus sering-sering membaca. Agar apa? Agar materi yang disampaikan oleh Pak Teh nantinya bisa kalian pahami. Misal besok sebelum memasuki materi kalian baca terlebih dahulu ya, kalian baca terlebih dahulu. Agar apa? Nanti Pak Dain pada waktu nerangkan kalian sudah ada gambaran, oh materi ini arahnya ke sini dan lain sebagainya ya. Nanti apabila pada waktu Pak Dain menerangkan kalian ingin bertanya ya, bisa bertanya, kalian tanyakan jika ketemu Pak Dain atau lewat Bapak Ibu guru piket, kalian catat kasihkan ke Pak Dain biar dikasihkan Pak Dain ya. Tapi untuk itu sebelum memasuki materi tolong dibuka modul kalian, modul kelas 7, modul kelas 7 halaman 49 ya, modul kelas 7 halaman 49 bab 3. Bab 3 kalian yaitu adalah mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan itu apa saja contohnya? Ya, bekerja. Nah, bekerja, sekolah. Kan sekolah ini juga dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan akan ilmu. Karena tubuh kita ini perlu ilmu. Kita ini perlu ilmu. Ilmu untuk apa? Untuk masa yang akan datang. Ya, istilahnya kalian sekolah itu adalah investasi, penanaman modal untuk diri kalian. Modal apa? Modal untuk jenjang masa yang akan datang. Dalam memenuhi kebutuhan itu ada banyak sekali. Bekerja tadi salah satunya, sekolah dan lain sebagainya. Ya. Akan kita bahas aktivitas itu apa? Aktivitas itu ada kegiatan. Ya, kegiatan ya. 1. Kebutuhan manusia tidak terbatas. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Kenapa? Karena kita selalu kurang dan selalu kurang. Maka itu kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Kebutuhan itu selalu bertambah ya, seiring berjalannya usia, seiring berjalannya waktu, kebutuhan itu pasti selalu bertambah. Ya. Sedangkan alat pemenuh kebutuhan manusia itu semakin tahun semakin berkurang. Ya. Alat pemenuh kebutuhan manusia itu semakin tahun semakin berkurang.
contoh kecil saja. Ya, contoh kecil saja alat pemuas kebutuhannya semakin berkurang. Ya. Belum kita masuk materi yang selanjutnya. Alat pemuas kebutuhan manusia semakin berkurang itu contoh seperti ini. Pada zaman dulu, rumah itu banyak sekali yang menggunakan kayu. Jarang rumah yang menggunakan batu bata, gavalum, jarang. Kenapa? Karena dulu sumber daya alam kayu masih banyak sekali. Ya, sumber daya alam kayu masih banyak sekali. Jadi orang menebang kayu untuk membuat rumah. Lah sekarang kayu semakin langka, harganya semakin mahal. Ya, sedangkan orang itu kan pengen rumah yang bagus dengan kayu yang tebal dan lain sebagainya. Sedangkan alat pemuas kebutuhannya berupa kayu tadi, ya, semakin berkurang. Itulah salah satu contoh alat pemuas kebutuhan manusia yang semakin tahun semakin berkurang. Ya. Pengertian kebutuhan. Pengertian kebutuhan. Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk kelangsungan hidupnya, untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Semua manusia, ya, semua makhluk hidup pasti pengen hidup sejahtera, khususnya manusia. Kita pengen semua kebutuhan kita tercukupi. Ya apa tidak? Ya kan? Kita pengen semua kebutuhan kita tercukupi. Kita pengen ini, pengennya kita tercukupi. Kita pengen itu, pengennya kita tercukupi. Tapi itu bisa tercukupi, bisa tidak, tergantung diri kita. Ya, tergantung diri kita. Karena keinginan dan kebutuhan itu berbeda. Nah, ya, keinginan dan kebutuhan itu berbeda. Kita pengen ini, itu adalah keinginan. Contoh, kita sudah punya baju. Kita sudah punya baju baru, ya. Pada waktu kita jalan-jalan ke pasar, pasti kalau lihat baju yang bagus lagi, pasti kita pengen. Itu adalah keinginan, bukan kebutuhan. Ya, itu keinginan bukan kebutuhan. Contoh lagi, kita sudah punya sepatu yang bagus. Tapi pada waktu kita jalan-jalan ke pasar, yang awalnya kita tidak berniat untuk membeli sepatu itu. Karena kita jalan-jalan ke pasar, kita lihat sepatu. Kita pengen beli. Lah, itu bukan kebutuhan namanya. Itu adalah keinginan. Kalau kita selalu menuruti keinginan, ya, kalau manusia atau kita selalu menuruti keinginan tanpa kita bisa membatasinya, itu pasti tadi kebutuhan manusia tak terbatas. Kayak kebutuhan manusia tak terbatas, tapi itu maksudnya keinginannya yang tak terbatas. Ya, keinginannya yang tidak terbatas, nafsunya yang kita belum bisa mengontrol itu. Padahal kebutuhan kita sudah ada. Contoh, kita sekolah sudah punya sepatu. Kebutuhan sekolah ada sepatu, seragam, tas, buku, peci untuk kalian di MTS ini. Tapi pada waktu jalan-jalan masih ada peci baru, ada tas baru, ada sepatu baru. Jalan-jalan di pasar, kalian pengen beli lagi dan akhirnya kalian beli lah. Itu bukan kebutuhan namanya, tapi keinginan. Sedangkan kita sudah punya sepatu, sudah punya tas dan lain sebagainya. Kebutuhan kita sudah ada dan sudah masih bagus. Itu adalah keinginan dan kebutuhan. Jadi kalian harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu memang perlu kita butuhkan. Contoh, kita sekolah, kita butuh sepatu, sedangkan kita nggak punya sepatu. Bagaimana caranya? Ya, kita harus berusaha untuk membeli. Kita sekolah, kebutuhan sekolah itu harus punya buku. Bagaimana caranya? Kita harus berusaha untuk membeli. Itu kebutuhan. Ya, itu kebutuhan. Contoh lagi, perut kita sudah kenyang, sudah makan dan lain sebagainya. Ada abang bakso lewat, ting 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 ting. Kita beli bakso. Itu berarti bukan kebutuhan tapi keinginan. Karena kebutuhan pengisi perut kita sudah ada. Tadi kita sudah makan. Setelah kita makan ada abang bakso. Akhirnya kita beli bakso. Seharusnya uang yang kalian miliki bisa untuk hal yang lain, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Akhirnya
uang itu kalian gunakan untuk beli bakso, sedangkan itu bukan kebutuhan. Kebutuhan sudah tercukupi tadi, makan. Jadi kita harus pandai-pandai memilah dan memilih mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Ya, keinginan itu bisa bersifat nafsu. Ya, nafsu kita. Ya, jadi kalian harus pandai-pandai ya dalam memanage keinginan kalian dan kebutuhan kalian. Mana yang harus didahulukan? Jelas kebutuhan yang harus didahulukan. Ya, jelas kebutuhan yang harus didahulukan. Ya, tuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ya, banyak sekali. Salah satunya adalah keadaan alam atau tempat. Keadaan alam atau tempat itu mempengaruhi kebutuhan manusia. Contohnya, kalian tinggal di daerah yang dingin, contoh di Malang, di Dieng. Itu kebutuhannya apa? Butuh baju yang tebal, contohnya jaket. Lalu kita hidup di daerah panas seperti di gurun, misal di gurun pasir. Apa yang kalian butuhkan? Masa kalian butuh jaket? Kalau kalian butuh jaket, kalau kalian menggunakan jaket berarti kan dehidrasi, ya. Misal tambah panas, tubuh kalian akan mempercepat dehidrasi. Itu keadaan alam menentukan kebutuhan. Nah, tadi lagi kebutuhan tempat tadi. Kalau kebutuhan alam lagi contohnya pada waktu gempa bumi atau ada bencana lah. Misal ada waktu bencana. Kebutuhan apa yang kita butuhkan? Tergantung bencananya apa. Kalau bencana banjir, ya butuhnya apa? Ya butuh perahu, ya untuk pengungsian. Kalau bencana gunung meletus butuh tempat yang jauh dan lain sebagainya. Itu keadaan alam menentukan kebutuhan. Tempat tinggal kita menentukan kebutuhan. Ya, tempat tinggal kalian di pondok butuh apa? Butuh kitab, butuh sarung, butuh peci. Ya, keadaan alam kalian atau tempat tinggal kalian di mana? Ya, di wilayah pantai. Ya butuh apa? Orang pantai itu bekerjanya butuh perahu dan lain sebagainya. Keadaan alam kita pertanian, butuh apa? Butuh cangkul dan lain sebagainya. Itulah keadaan alam menentukan sebuah kebutuhan, ya. Agama dan kepercayaan yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang selanjutnya adalah agama dan kepercayaan. Agama itu juga mempengaruhi kebutuhan anak-anak ya. Kenapa? Ya, agama Islam pada waktu ibadah butuh apa? Yang putri butuh yang namanya ruku dan lain sebagainya. Agama Kristen pada waktu ibadah butuh apa? Butuh baju yang bagus, tidak perlu ruku. Agama Buddha, Hindu pada waktu ibadah butuh apa? Butuh yang namanya dupa. Itu ada apa? Agama mempengaruhi sebuah kebutuhan. Ya. Pada waktu Lebaran, agama Islam butuh apa? Orang-orang mempersiapkan untuk Lebaran, yaitu di rumah dipersiapkan jajan, mempersiapkan baju baru dan lain sebagainya. Itu agama mempengaruhi kebutuhan. Agama Buddha pada waktu hari raya Buddha, ada Hindu itu misalnya nyepi, butuh apa? Butuh tempat yang sepi. Ya, agama mempengaruhi sebuah kebutuhan. Pada waktu hari raya Natal, umat Kristen memerlukan apa? Ada yang butuh pohon cemara dan lain sebagainya. Itu agama mempengaruhi sebuah kebutuhan. Ya. Adat istiadat. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang selanjutnya adalah adat istiadat. Seperti contoh kita di daerah kita. Ya. Adat istiadat di daerah kita contohnya, misal di daerah Pak Dain. Adatnya apa pada waktu pelaksanaan sedekah bumi misal? Waktu pelaksanaan sedekah bumi yaitu adalah ada tayub. Ya, ada tayub di daerah saya itu. Ya. Jadi kebutuhan adatnya apa? Itu tadi
menganggap tayub dan lain sebagainya. Di daerah kalian mungkin ada yang adat istiadatnya berbeda. Ada yang pada waktu sudah bumi anggap ketoprak, itu kan kebutuhannya kan berbeda. Ya, hal yang harus dipersiapkan kan berbeda. Ada yang wayang, pasti hal yang harus dipersiapkan berbeda. Tidak mungkin sama. Ya, ada yang sama, ada yang tidak. Contoh ada Jawa dan adat Papua sana, pasti juga berbeda. Kebutuhannya juga berbeda. Ada Jawa kalau pada waktu nikahan menggunakan apa, kebaya dan lain sebagainya. Ada Papua pasti berbeda lah. Tadi itu adat menentukan adalah faktor-faktor kebutuhan, ya. Itu dari Pak Dain, ya. Semoga awal pembelajaran kita ini, ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah awal, ya, pembelajaran IPS. Jadi Pak Dain berharap tidak hanya mendengarkan video ini saja, tapi Pak Dain berharap kalian selalu membaca modul kalian, ya, selalu membaca modul kalian agar pemahaman kalian bertambah, ya, agar pemahaman kalian bertambah, agar kalian memahaminya secara benar, secara mendalam. Jika kalian nanti membaca dan mendengarkan video dari Pak Dain, ada hal-hal yang masih ragu dalam diri kalian atau masih kalian ingin tanyakan, tolong ditanyakan pada waktu ketemu Pak Dain, atau kalian catat di kertas, kasihkan Bapak Ibu guru yang piket, nanti biar dikasihkan Pak Dain, ya. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Jika kalian belum paham, bertanya, ya. Jika kalian belum paham, bertanya, karena ilmu itu adalah kebutuhan kalian hari ini adalah mencari ilmu sebanyak-banyaknya, ya. Jangan malas. Kalau kalian malas untuk menimba ilmu saat ini, malas untuk bertanya jika kalian tidak tahu, ya, kalian akan merasakan kebodohan di belakang nanti. Naudzubillah, ya. Karena ilmu itu adalah sumber untuk kalian nanti menggapai cita-cita kalian di masa depan. Pasti kalian semuanya punya yang namanya cita-cita. Ya apa tidak? Pasti punya nama cita-cita. Cara untuk menggapai cita-cita kan bagaimana? Ya tadi, belajar yang sungguh-sungguh, mencari ilmu yang sungguh-sungguh untuk menunjang tercapainya cita-cita kalian nanti. Kalian pasti di sini semua pengen sukses, pengen membahagiakan orang tua. Betapa bahagianya orang tua mendengar, oh si A anak saya juara 1. Senangnya hati orang tua. Buatlah bangga orang tua. Dengan apa? Orang tua kalian dipanggil maju ke depan untuk menerima hadiah juara kalian. Betapa bangganya orang tua. Jangan sampai orang tua dipanggil ke sekolah gara-gara kalian punya masalah. Naudzubillah. Cukup itu dari Pak Dain. Kurang lebihnya Pak Dain minta maaf jika ada kata-kata Pak Dain yang kurang berkenan di hati kalian. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.